Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Toto. Hari ini hari Senin 18 Januari 2021. Kita masih melanjutkan tema 6 Cita-citaku. Kali ini kita mempelajari sub tema 2. Kalau minggu lalu bersama Bu Ainun di sub tema 1. Oke, silakan anak-anak semuanya, kalian buka halaman 33 ya. Halaman 33, hebatnya cita-citaku. Kali ini kita masih mempelajari tentang puisi ya. Jadi hari ini kita belajar bahasa Indonesia masih tentang puisi. Apa yang akan kita pelajari? Yang kita pelajari hari ini adalah gaya bahasa dalam sebuah puisi. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan dibuka halaman selanjutnya di halaman 34. Oke, sebelum dilanjutkan ke materi, silahkan disiapkan untuk pulpen warna maupun stabilonya ya. Gunanya untuk menggarisbawahi kalimat-kalimat yang penting. Oke, kita lanjutkan. Seperti apa sih bahasa puisi itu? Nah, yang pertama, bahasa puisi itu bersifat konsentrik dan indah. Konsentrik itu adalah bahasa yang singkat, padat, dan bermakna. Sedangkan yang indah adalah bahasa yang bergaya bahasa atau majas. Contohnya ini, beberapa contoh bahasa yang indah. Yang pertama ada personifikasi, yaitu bahasa yang membuat seolah-olah benda itu hidup seperti manusia. Contoh, pucuk-pucuk teh yang menggeliat. Contoh lagi, bolpenku menari-nari di atas kertas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu metafora. Apa itu metafora? Yaitu gaya bahasa yang membuat suatu benda tidak mempunyai sifat yang biasa, melainkan sifat yang lain. Contoh, batang usiaku sudah tinggi. Batang usiaku, padahal batang ini kan sebenarnya kan salah satu bagian dari tumbuhan. Dan yang ketiga yaitu pengulangan, yaitu penjajaran beberapa kata, frase, atau kalimat yang sama. Contohnya ini, tak perlu sedu-sedan itu. Dan yang keempat yaitu hiperbola, yaitu gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang berlebih-lebihan. Contoh, peki merdeka berkumandang di angkasa. Di angkasa itu berarti kan di langit. Kemudian yang kelima, litotes. Ini kebalikannya dari hiperbola. Kalau yang litotes ini merendah ya, gaya bahasa yang merendah. Aku bukanlah manusia yang berada. Maksudnya aku hanyalah manusia yang tidak mempunyai, mungkin tidak mempunyai jabatan, pangkat, atau kekuasaan. Kemudian yang terakhir adalah ironi, yaitu gaya bahasa yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud untuk mengolok-olok. Contohnya, bagus benar kelakuanmu nak, adikmu kau sakiti. Contoh dari ironi. Nah, itu tadi 6 contoh gaya bahasa yang biasa digunakan dalam sebuah puisi. Kemudian yang kedua, puisi itu memiliki rima ya. Apa sih rima itu? Rima adalah persamaan bunyi. Jika puisi itu memiliki kata yang berrima, maka akan yang pertama menambah keindahan pada saat puisi dibaca. Selain itu juga memberikan efek musikal pada puisi. Selain itu juga lebih mudah diingat dan memberikan kesan bagi yang membaca atau yang mendengarkan. Kemudian yang ketiga, pemilihan kata atau diksi. Nah, dengan pemilihan kata yang tepat, maka membuat puisi itu indah untuk dibaca maupun didengar. Selain itu juga dapat menciptakan kekaguman dan dari pembaca maupun pendengar. Nah, tidak semua puisi itu harus menggunakan gaya bahasa atau majas. Ada juga puisi yang menggunakan kata-kata yang gamblang atau kata-kata yang bermakna sebenarnya. Biasanya itu kita dapat temui di puisi anak-anak ya. Jadi kalau yang berkonotasi itu biasanya berisi kiasan atau bermajas. Tapi ada kalau yang dinotasi itu kata-katanya gamblang atau bermakna sebenarnya. Oke,
Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Silahkan dibuka halaman 35. Kita simak bersama-sama sebuah puisi berjudul Cita-Cita dan Asa. Nah, kita akan melihat unsur-unsur puisinya. Ada berapa baitkah puisi tersebut? Betul, ada 4 bait. Bait pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Apakah setiap bait terdiri dari jumlah baris atau lari yang sama? Tidak semuanya ya. Yang bait pertama, kedua, ketiga jumlahnya sama, itu 4 baris. Kemudian yang bait yang terakhir ada 5 baris. Nah, untuk mengetahui sebuah amanat dalam sebuah puisi, maka kita perlu mengartikan makna yang tersembunyi dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah lari. Contoh ini, membangun masa depan gemilang. Gemilang itu berarti masa depan yang cerah. Dan ada mengkaji buku, berarti kita mempelajari ilmu seperti yang kita lakukan pada saat pagi ini. Kemudian memperjuangkan dengan segenap raga, berarti sepenuh tenaga, totalitas ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui makna yang tersembunyi dalam sebuah puisi, maka kita akan dapat menemukan amanat yang terkandung dalam puisi tersebut. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Silakan anak-anakku buka halaman 52 yang bagian ini. Nah, adakah di antara kalian yang bercita-cita menjadi penyair? Apa sih penyair itu? Penyair adalah orang yang membuat atau menciptakan puisi. Nah, sedangkan orang yang membacakan puisi dinamakan pembaca puisi ya. Kalian kemarin sudah membuat sebuah puisi ya. Nah, itu karena membuat puisi itu sebenarnya tidak sulit, tergantung kita mau atau tidak. Oke. Nah, dalam membaca puisi itu berbeda dengan membaca pada umumnya ya. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Apa saja? Contohnya adalah intonasi, tinggi rendahnya pengucapan bunyi. Kemudian ada mimik atau ekspresi wajah. Kemudian ada gestur. Gestur itu berarti gerak anggota tubuh, bisa tangan, bisa kaki, atau mungkin gerak seluruh tubuh. Kemudian ada pelafalan atau artikulasinya harus jelas. Nah, kemudian yang terakhir adalah irama. Nah, mengapa kok kita harus memperhatikan ini semua? Tujuannya adalah agar puisi yang kita bacakan terdengar lebih indah, kemudian mudah dipahami dan mengena pada pendengar, serta mampu membawa pendengar hanyut dalam isi puisi. Maksudnya apa? Maksudnya pendengar itu merasakan atau seolah-olah mengalami sendiri ya. Nah, itu kalau seperti itu berarti seorang pembaca puisi itu berhasil ya, berhasil dalam membawakan puisi tersebut. Oke. Nah, untuk yang terakhir yaitu adalah tugas kalian. Silahkan dibuka halaman 55. Di sini ada evaluasi. Ada nomor 1 sampai 6. Oke ya. Silahkan dikerjakan dulu nomor 1 sampai 6 ya. 1 2 3 4 5 6 dikerjakan terlebih dahulu. Tidak usah dikirimkan dulu, nanti dikirimkan kalau semuanya sudah selesai. Jadi tugas kali ini hanya mengerjakan saja nomor 1 sampai nomor 6. Kemudian yang nomor selanjutnya akan kita kerjakan di hari berikutnya. Oke, cukup dulu ya untuk hari ini. Jangan lupa tugasnya segera dikerjakan agar tidak menumpuk di kemudian hari. Oke, cukup dulu ya untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Kita lanjutkan lagi di pembelajaran di materi yang selanjutnya. Pak Guru cukup sekian. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.